Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Abdurrahman ma hamalaka ala anta hujja aman. Mulai awal ya. Anta hujja yen to haji sira aman ing dalam setahun, wa ta'tamira lan umroh sira aman ing dalam setahun. Wa tatrukalan ninggal panjenengan al jihad ing jihad fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Kot alimta teman-teman ngerti sira mak ing perkara roba kang maringi seneng. Roba kang maringi seneng. Dorongan sapa Allah fihi fil jihad. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Niki Ibnu Umar putrane Ibnu Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, "Yabna akhi." He anake dulur ingsun. Bunyal Islamu ala khamsin. Dunia den bangun apa Islamu Islam ala khamsin ing atas lima. Rupane siji imanin billah, yaiku iman kelan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa shalawatil khamsi lan iman wajibe shalawat 5. Wa siyami Ramadan lan poso Ramadan wa ada zakat lan ngakoni zakat wa hajjil baiti wa hajjil baiti lan ngakoni haji ning baiti. Kala dawuh sapa rawi iki rawi ngoten mungkin tapi sampeyan lengkap. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa rajul ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma zakara wa fi kitabih wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Wa in ta'ifatani lamun ana kelompok loro minal mu'minina itatari padha perang sapa ta'ifatan fa aslihu monggo ngrukokno sira kabeh damekno sira kabeh bainahum bainat ta'ifaten. Sampai ila amrillah semoga maring dawuh pangeran ila amrillah niku fa aslihu bainahum fa in bahot istahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabwi hatta tafi'a ila amrillah. Wa qatiluhum lan dawe Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilulan merangi sira kabeh hum ing kufar, ing wong kafir hatta la takuna sing ora terjadi apa fitnatun fitnah. Fitnatun asir kon tegese kemusyrikan. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fa ana nglakoni kita ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa Islamu Islam iku qalilan kuwi. Fakana mengko ana sapa arrojul wong lanang iki utami ujian siksa sapa rajul. Di dinihi krana agamane rajul ing dalem agamane rajul. Imma kotalu ana kalane mateni sapa kufar ku ing rajul sing masuk Islam. Wa imma yu'adiku ana kalane nyiksa sapa kufar ku ing rajul sing Islam. Hatta kabura singgo al-kafir wal Islamu Islam. Falam takun mongko ora terjadi apa fitnatun fitnah. Maksudnya penyiksaan ning wong Islam sing penyiksaan ning wong sing lagi masuk Islam. Kala dawuh sapa rajul. Sama kau luka, mongkau teopo pendapat panjenengan si alien ing dalam masalah Ali wa Utsman radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Amma Utsmanu apa untuk Sayyidina Utsman faka nawa. Mongko ana sapa Allah apa sepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa amma antum manapun te sira kabeh fakari itu mongko gedeng sira kabeh ya apa ento nyepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa amalion anapun te Ali kufabnu ammi Rasulillah mongko putrane pamane Rasulillah. Wa khotanatu lan mantune Nabi. Wa asara lan isara sapa Utsman jadi kelantangan. Wa asara lan isara sapa Ibnu Umar. Dia di lan dawuhe Ibnu Umar faqala hadza baituhu haitsu taruna. Hadza utawi iku baituhu maiti dina Ali haitsu taruna kirane ningali sira kabeh. Boleh terus kalau waktu ini sing nomor 429 ya nomor 429. Sing mulai pertama. Walakin naga arata ayutia ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Mun kalau waktu mulai ini alinea sing terakhir halaman wau 428 sing terakhir. Wa inta binu amsil ya anil qasim bin Abdurrahman annahum qalu sing alinea taklib Umar radhiyallahu anhu fil fitnatil ula. Ala takruju boyo metu sira fatu qatila moko derek perang panjenengan faqala qataltu. Teman-teman perang sapa ingsun wal ansafu halil te berhala te halil te berhala iku benar rukun antarane rukun Yamani utawa rukun wonten mawon nggih rukun bet niku rukun Hajar Aswad wal Babi lan itu. Nggih rukun napa Hajar Aswad niki. Wal Babi lan bab Ka'bah. Hatta nafaha wa sehingga subhanallah. Sehingga ngilangno ha ing ansab sapa Allah Ta'ala min ardil Arab. Allah Azza wa Jalla min ardil Arab saking bumi Arab.
Pana mongko te ingsun akrohi ora seneng ingsun anu kotilan to merangi ingsun mayaqul la ilaha illallah. Qalu wa ma ra'yu kadzalik. Wa ma ra'yu kadzalik. Wa demi Allah ma ra'yu ka utawi ora ana tipe pendapat panjenengan dalika mengkono-mengkono iki. Walakin naka. Tetapi nek panjenengan ku arep ngarepno panjenengan ayafniya utawa ayufniya yen ton ayafna nggih pastene. Yen ton sapa ashabu Rasulillah sapa sahabat Rasulillah. Ba'dhum sebagian sahabat ba'dan sebagian. Ayubnya yang pengentekno, atau saling bunuh sapa ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Hatta idalam yakko, sehingga nalikane ora ijek, sapa wiru kaliyane panjenengan. Kila bayi uli Abdillah bin Umar. Bayi ube atau sira kabeh Abdillah bin Umar di imaratul mukminin lan mimpin wong mukmin. Kala dewa sapa Umar wa wa madalika fiya. Madalika ora ana temukon-mukon kabeh fiya ing dalam itu. Walain idza kuntum lan nalikane ngucap sira kabeh hayya 'alas shalah. Ajab tuku mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alas shalah mereneo sira kabeh. Hayya mereneo sira kabeh 'alas shalah ing atase salat. Ajab tu mongko nekane ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alal falah mereneo sira kabeh ning gone kebejanan dunia akhirat. Ajab tu mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Wa idza taraktum lan nalikane pisah sira kabeh lam ujamiku mongko ora bakal ngumpuli sira ingsun kumi sira kabeh. Wa idza tamattu lan nalikane ngumpulna sira kabeh lam ufariku mongko ora misai ingsun kumi sira kabeh. Terus niki kula terangno niki bulan Muharram ini tanggal 21 iki. Tanggal 21 iki. Muharram tanggal 21. Wes pokoke fungsi likur iki. Piro? Pangkemu. Akhirnya kuarit. Akhirnya itu kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya sendiri. Walhasil terdiri pengiran ngersano. Terdiri pengiran ngersano kelompoknya Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompoknya Muawiyah bin Abi Nabok. Itu terdiri. Terdiri. Kiai itu karena kiai itu Nabok. Terdiri. Kalau kue rata tak berbujuk terdiri. Kalam berbujuk itu Nabok. Terdiri. Terdiri itu dinikmati. Tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya aku cium cerewet ngamuk kue itu deh, tapi aku juga nikmati. Iya wae sing diamuk aku, nang ngamuk tonggo malah dianggap stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering kalem tembelak ke pulau, gara-gara naik pegatan konsultasi ke pulau, tujuh pulau kurang ajar kan. Seperti pulau marat menjalui duit. Tapi jalur ini gue mungkin sengkurang, pulau sampai kepada dulu ya, pengen jalur lanangan dia malah repot. Dia sadar, ternyata istrinya baik. Mereka jaluk lanangan dia, jaluk dia. Paham ya? Masa, berarti salah puluh ya bujumu wong apik tenan. Nah, jaluk lanangan dia malah koyok. Oh. Masa, berarti solikat, dia solikat. Nah, tadi itu harmonis, sugih. Ngono kuwi eling terus beda ta kula. Perkara lanang. Jadi dijaluk iku kuwi mikir wong ora nganti lapor nggo dijaluk iku. Tenang kuwi tenan. Ya apik tenan nang ngono. Nah, bujum nganggep kue niku musuh, diamuk terus dijalui duit ini napa normal. Nah, ngamuk wong liya malah repot, malah apa? Nah, karena ngamuk keluarga itu baik, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngangge teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenan, kelas ridho besok apa? Mboten iki kula wani yen ben ketemu pangeran nggih sowan nggih macam niki. Ngamuk dulur wae, ngamuk keluarga wae. Kok ngambung dia malah perkara, nggih, ngambung dia napa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku Gusti ampun mati kelaparan. Saiki wong marat layu mangane ya akeh-akeh kok. Ana sing marat mangane. Kula beruken mangane kata orang. Walhasil dungane masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai gamane sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah,
Jangan sampai antar tiang Islam. Niku saling bunuh. Kulo nu mboten mentolo, nek tiang sing iman mek kulo saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso mat nek iku ora tak bunuh. Aku iku rondo ikhlas, nek wong Islam dipateni padha Islam. Kowe cek gagah, pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi ku nak dia anak ditabuk wong dia ora pateni. Tapi nak ditabuk kakake adike rondo ikhlas. Tapi tabuk anake wong. Jadi kadang teoriku kadang paling ya. Kowe duwe anak, dia mau padine paling ya kira rondo ikhlas. Nah dia mau wong liya. Mau. Padahal kadang itu ngomong anak dhewe kok kerenang. Nah dikerengi bapak wong liya malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambil dulur kok tukaran. Itu aneh. Wong ambil dulur kok tukaran. Tapi nek anak kakak pe adik tukaran kuwi luwe ikhlas timbang ditukarane. Anake wong nopo? Wong. Paham? Jadi kaji tukaran wis sak level. Nah, misalnya kaji tukari ra kaji ya medun pangkat. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Ora iso, Mas. Aku malah ra ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu ini takdir. Jadi tidak mungkin jadi syariat, ini takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, wono perang Islam itu wilayah umil. Mulai cerita Aman Kurat sampai cerita perebutan kekuasaan ini Demak Bintoro nanti jadi Arya Penang sampai tanggal itu. Jadi Jawa lebih kaya wong kenenan. Sing mateni bapak ulun yang perizinan terus sejarah. Saya kerajaan yang Demak Bintoro ujung itu bisa ngikuti ngayuk jauh. Jadi sunai pengiran yang di Demak itu pusat. Sesuai malah menjadi kadipaten. Pemimpin yang memiliki. Ya butuh eksak. Paham ya? Tapi orang pas paham. Coba merarok. Coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Babah Pulau itu belok. Itu Arya Penang. Sing Babahmu belok. Tapi cari ini. Rasa kok ciro-ciro. Saya kebiasaan kepacaran anak turun. Nah, tapi itu sejarah. Jadi sampean kudu roh. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal. Seorang ibu ngamuk anak normal. Dulur-dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang wong dulur kok tukaran. Tukaran mbek wong liya. Tukaran mbek wong liya malah dilapor polisi. Nah, mbek dulur terkena. Nah, kadang Tuhan itu pakai teori itu. Makanya Allah gagah. Riyen wong Islam nanti ilayah milik amal kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau catat itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi kok jadi tetap itu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh-membunuh. Itu karane menggrem-gremengan tok kaya padha kiai ini grem-gremengan. Mbok beda firqah mbok beda. Kemudian nak beda firqah wah nang rasane semangat. Jadi kiai sing pengalaman kados kula. Niku nek di musala biasanya ya tetap ana musuhe kiai jenis ngene. Misalnya ramusan pikir kalian kan musuhan kiai tanggane kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus. Kegiatan musuhan apa? Ada. Malah sebaiknya dikasih mainan musuhan di kelompok liya ben ya ben kita tidak jadi korban, Pak. Kita tidak jadi apa? Meni weleng. Nah, walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, "Mbok jenengan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah?" Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naif penanya. Makanya nih dikon kan nak ditakoi wong teman-teman, itu mesti ditakoi provokator. Penanyanya ini provokator, ngawur di sana. Alat tatas ma'wa ta'ala yurhibu fil jihad. Jadi nak iperso betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya sing jelas, nak sing bener di bela. Dari Umar lejat santai. Aku bela sing bener jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas bener itu tahu. Mikir nih kok ayat. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas salah. Kalau kalian ini Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas. Tapi nak kiai dulur firqah.
Ya udah dengan tahu kalau mau di Ibnu Umar itu cerdas, dia udah terprovokasi. Wah, bangsa belo sing bener aku tahu. Kok tanah ala ahdi Rasul. Aku tahu perang zaman dari Nabi. Jelas-jelas yang disembah itu yang digire Ka'bah bro. Terus Ibnu Umar nyindir, "Wale sakakita likum alal mungki." Perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Misalnya saat ini hati-hati, misalnya sampai gede kelompok tertentu, mengedungi eksistensi kelompok tertentu juga kan, nggak mesti krono lielain apa. Kue tersinggung, kadang krono hati mati. Mau kiai itu punya uang bodoh, punya uang kiai itu punya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu kiai itu rido nanti salah paham. Lalu kiai itu jadi bodoh. Pertanyaannya. Padahal rasa ilmu kiai nabinya gak tersinggung, nabi larani nyepu. Kalau kita lagi diparani kiai berpal semua, hanya uang, kalau ngalim jadi uang bodoh. Dia tahu mau, itu uang ngalim udah jadi bodoh. Termasuk ilmu uang ngalim sabar. Nabi salah paham nyepu. Yo sejak makom itu lebih semua tapi intinya dia begitu. Nah, tiga Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya bangsa jelas benernya aku melok. Wong iki hayya 'ala shalah, hayya 'ala. Bari Ibnu Umar makmum ya mau imame misale GR, wah berarti bala ora yo ora bala, pokoke nek tidak mesti apike. Tidak salat mesti tato. Iku sirine kenapa kula nu makmum sinten mawon purun. Kok Ibnu Umar yen makmum sinten mawon. Saya orang wong rapati ngalim makmum pilih-pilih iki. Ini tadi sunnah dari fakta terapi. Ini tadi benar dari pekiye. Oh pekiye benar dari waris masjid kok muatai atau sulit ini. Dari masjid kok waris dan dari wae pangeran ono kok diwaris. Kena waris masjid tak berarti anak turune pangeran. Wong sing iso maris itu mau turu. Nah masjid wae pangeran ta wae kok. Wae pangeran kan. Dan ana imam sing ora waris ya. Pangeran ora iso diwaris. Kepengeran ada anak apa? Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang koloniasi sangi dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim. Hak. Wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa ilmu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syahrin hada. Kenapa diarani negara haram? Haram itu haram darah. Enggak boleh dialirkan, enggak boleh dibunuh. Ya bulannya bulan Muharram, jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 wa irduhu harga diri. Kulo nu istikharah bolak-balik nang pengira. Sing paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak wong-wong fasik sing ngenyek padha fasik itu ndak, atau kita orang soleh ngenyek wong luwih. Sing paling dosa menyangkut harga diri cara kula malah ulama. Niku kulo istikharah bolak-balik malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya saya mubalek atau kiai ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai saya ini agak juga gak dirgani wong. Mana kiai itu di mobil itu juga gak dirgani wong. Ya omongan itu mungkin normal ya. Normal artinya dia mungkin ilmu di pas-pasan atau ya ngetono mentale ini lah. Ternyata dia itu sebetulnya melarat macam-macam lah. Pokoknya atau dia kita omong-omongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus salah. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya saya narap juga dia dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuh. Mana ada ajaran dihormati itu ini jadi tujuh. Itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah ini, syarat tujuan. Nah yang saya merasa bisa sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah, sampean kepengen selamat ketemu pengiran Allah. Tentu kita kena hukum sosial. Misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, sing laris, tukang pidato, nopo terhormat. Tapi nanti rapati laris, terus rodo diutang kongko.
Anaknya jadi satpam, itu dari ini orang terhormat. Jadi ilmu ini manfaat. Cuma jalur rezekinya gak mandi, Pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini. Umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku rawono wong Islam sing tidak terhormat. Kalau baleni malih. Umpama ulama itu waras dan fatwanya waras, itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Sama tak cerita misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, "Uridot alaiya ujuru umat." Kabeh ganjaran umatku dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan itu kabeh ganjaran umatku ditampilkan ke saya. Hakal qozat sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari emas. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur itu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik tukang sapu. Tukang nopo sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing njaluk-njaluk. Iso wae sing njaluk-njaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan ndak fair. Ketika kita ndak sedekah ndak dikritik. Padahal ndak sedekah itu salah, mung kowe juga. Tapi ketika itu ana kejadian wong njaluk kita kritik, mergo wong njaluk itu salah. Kecuali jadi profesi itu memang nggak bisa ditoleransi. Untuk mudiro kata tukang ngemis bojone loro sing dijali bojone cita itu kan itu mau kriminal. Ini kalau diceritani santet mudiro. Jenengan ora sampe akeh pengemis itu mesti kata pengemis bojone kalih. Hasil kono apa? Kan kabar sing dijaluki bojo cita kerengera kan lho. Sing jaluk apa? Ini parah nih, umur parah nih. Nanti wajib dikritik. Nggak artinya gini. Ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat sejagat, kiai itu mulia, benci regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mergo golek barang halal, mungkin terdiri dari pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama itu fatwanya benar, pokoknya angger halal itu diri sopo, angger mergawe apapun inane nak halal, niku diridani. Terus ngomong terus. Nanti dunia rawan hisab, mana nara di dunia bisa hisab. Terus apalagi di hadis-hadis itu Nabi ngendikan rubba as'asa madfu'in bil abwab la aqsama ala Allah la barru. Akeh wong cara lahir pakaiane dual-dual, pakaiane gak menarik. Tapi umpama sumpah ning pangeran sing didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkarne wong sing paling kuat. Banyak orang Islam yang enggak punya jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo, kok tukang WC sawangane. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolakul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari zaman dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ana sing sugih, nggo jihad. Iku jono sing marah wis istiqomah mbak-mbak iki marah. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar jangan belani yang juga. Paham ya, tetap niki fatwa kula memang kula nuwun beristikharah teng pangeran. Pancen paling ngeri itu hal-hal kayak ini. Lalu kula sering cerita teng jenengan, kula yen sering dinasihati bapak, hak kowe ngalim sing langit lah, penting aja mulya. Bahkan kula termasuk kiai sing ndonga muga rapati mulya. Ya selain ora bakat tapi wis ra bakat yo ndonga. Cuman bener tenan santri kula katanya. Ya biasa mawon. Ada soal, maksudnya, tapi ngaji jenengan agak konser mengenai itu. Tak mengapa orang soleh itu agak sama ngaji itu berdiundang. Konser bayar kalau atau saya di Jakarta diantri. Ngaji ngantuk orang bayar orang mesti semangat. Mulanya kan dia pasang ya, jadi apa? Kan dipakai pangeran, uang dulu konser orang atau saya diantri. Itu tekannya 5 jam sebelum kowe ngaji rambayar tekane terlambat. Tidak ngantuk. Mulane ana kiai kok biar sing ngajak akeh cek mulya konser mengambil. Asal cek dunya itu tetep mulya wong du. Penyanyi ini kalau luar negeri itu bayar 700.000 tiket entek. Tekane cek wis konser bengi tekane. Ora ono wong soleh mulya ning dunya tetep mulya wong fasik. Asal cek dunya mulya wong apa? Ada dalam masjid ana gedung biskop. Harga surga tiket 10.000. Diamu wong akeh. Biskop 50.000 wong ra pro.
Kalau nanti usul kan kiai gitu, aku mau jadi kiai utama, aku mau orang mau masjid atau tiket ya. Malah gue super. Kita ini kan lucu, nah gue maksiat bayar gak janggal, tapi gue tuh bayar. Kan syarat. Dan orangnya sama, kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket itu. Itu kan lucu. Loh, gak benar-benar rasa lain. Betapa kita ini soleh, tapi soleh pecundang. Malah ini bener. Kalau ngiling pengiran, pala tujakku, gua alamu bimanit. Gua merasa sok bersih, sok suci. Karena pengiran banding notoat, lambe maksiat. Banding notoat, lambe nopo. Ono kiai, anak mungkar wedi, dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngiling, bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini gue wani jadi geng. Padahal bertakluk dalam maksiat. Dan kalau nanti tak ngerti geng, gue sidang kok puisi tenang. Kita itu isin, gue sebenarnya rata itu pengiran oleh ngiling dong. Gue bolak-balik ngiling. Yang nggak setengah apa-apa, tuh kemulan, banyak. Maling ayam, maling telur. Ini gue kanya. Gue katoan cekak, ikut nyolong bisik. Rawat dikanya. Padahal demi itu demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling ning dindi, wedi disalahpahami. Bandar narkoba keliling ning dindi, taruhannya di penjara. Enggak tak. Ada pangeran ngerti wong saleh diperingatkan wong dolim. Ini tegene ayat intaku ta'lamu napa innahu ya'lamu kama ta'lamu. Wa tarjuna minallah malah ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga. Mulai nanti cerita tentang ibu-ibu, kepeksa cerita tentang ibu-ibu, ngidolakan pulau. Lalu kan pulau betul terima ngaji putri, soal pulau rombongan. Kebetulan ketuanya itu anaknya dulu pulau, gak terasa ngelak. Ya orang begitu ulang, kadang ini waktu malam. Tadi bang ngomong ngaji di sini dengan pulau ratu Rusi. Tak nomor tiga kerja macam-macam. Kalau nerang nih, lara-lara nih, uang jadi lonte, jadi. Padahal kafe umsolan kumau berkorapi, itu tujuan besar, terus kudu melayani. Melayani tempat kebaran, kadang tinggal tinggal kalau mungkin barangnya macam-macam. Tinggal tinggal, nanti lama tinggal, pokoknya mesti orang tepat. Kadang sing lanang untuk bojone elek, kadang sing wedok nganggep sing lanang apa? Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora duwe, Pak. Sing duwe wong wis mapan tuwek meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwek meh. Iku piye loro. Kok sing duwe preman-preman ora tau wasis bar minum mabuk takonan ku dhekne. Nah ya. Ya loro. Cara selera aja ning milih calana ganteng. Asik. Tapi itu ada di duit maksudnya. Akhirnya tinggi duit, tinggal order. Malah tuwek meh. Oh periman rata waktu tahunan. Produktif. Jadi si usulnya gue lumayan bujuku lelek. Itu abis. Lumayan bujuku lelek lagi ya kok. Jadi itu kelirunya kita. Kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya, ya itu tadi, enak dah, fisik, nggak ada aturan tuh enak. Kata siapa, di mana-mana itu ada aturan. Loh gitu, kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan sama kan. Soalnya yang kelas larang, ya larang. Tetap ada aturan kan, dikon bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang, dan enak jadi wong nakal. Butuh wong iki kesampian butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling ahli kok egose, sing kenceng kok anak buah kan tetap ada aturan. Lo enggak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya masalah. Tak pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bah, saya paling enggak seneng dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial. Kenapa deh? Rakyat itu kayak raja kecil. Santrinya pun tuh samina wa tokna, terus kalau diperintah tidak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah, itu Profesor Pintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buaya reso bantah. Yuk kami nawar tokna. Tak ono geng-geng di Jakarta. Apa anak buaya tahu bantah? Tidak juga ya, maksudnya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia kiai preman-preman anak buaya tahu bantah.
Tuane tenang ning omah restoran yo. Sama. Lari kena jadi kayak teman-teman mirip preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes pancen uteke kadung ra soleh. Uteke kadung ra soleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu munafik kecil. Anak buah ada hak pilihan, nurut samikna. Nuwun pintu peneliti kok pintu. Lah geng-geng ning terminal sampean delok film-film Cina. Wah, anak buah itu sempat rokok ya ora gelem. Bodi sempat rokok ya. Apa anak buah itu tidak otomatis? Enggak kan? Buah tak ditembak. Khianat jadi. Nah, sampai khianat paling jam-jam gini, gak manfaat yang ini. Aneh enteng, apa? Ngeri nih. Ngeri nenggen. Tembak kan, khianat kan? Ada mantan anak buah melok ketua geng dia ditembak. Kiai kan paling bermentok. Iya bermodal aku modal. Ya kan ringan normal. Nah ini kadang lah itu ya. Ini harus kita ingat. Kalau suwun jenengan harus ingat bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpeknya. Lalu kayak sing seneng jadi wong toat, ya sing seneng jadi wong apa? Disebut kultifat billah wa fi rahmati fa bi dzalika. Kalau sing seneng berfadl ya Allah. Mulai nak perang be preman, kudune kan mikir. Waduh, wong kok tukaran be preman, kok nang aku kena bacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mah. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Makanya intaku tak lamuna seindakum ya lamuna kama tak. Wa tarjuna minallah. Jadi ceritanya sahabat yang zaman-zaman itu matur ya Rasulullah gara-gara belani jenengan, belani aku mau di tangan kulo hilang kita. Yang sahabat kita tangan sikil kulo hilang kita. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Biasa rukin-rukin. Terus Rasulullah dinya. Lha kok wong kafir ka ono sing tangane butung, sing sikile butung, sing mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang kowe ngunamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa tidak ada masalah? Antar mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Ya maaf kok, jadi nak dibujuk oleh. Ya kok ronde-ronde sing wali yo nolong tenan, kok pelanggan ya. Tapi soalnya kan oleh yang dibujuk cocok. Kok zaman Nabi yo dulu. Omong sahabat tuh wale orang wireng ya. Kabeh wong sepakat ra bakal ono wedok. Aku nabi kadang ya lucu. Ono wong wedok paling ayu. Kabeh sahabat ngamar gak dikek. Dirabene cahaya. Nabi oleh guyon. Aku kepengen roh pasangan surga gitu. Pasangan surga yo kuwi itu. Walhasil cara jual sejoli akhirnya saya rebukan. Bahwa dia darani pasangan surga dia nek dari sing lanang elek. Dari sing wedok cerdas. Karuan Thomas, Mas. Aku biro sabar ke biro syukur. Mergo sabar gone swarga, syukur gone apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok gerem, kowe nek ibadah kaya syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Iya kan ya gitu. Nah, syukur-syukur ibadahnya pada suku. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah itu kombinasi syukur kenapa? Yang lanang jumah. Ya karuan deh mas. Aku tak sabar pengen apa? Alhamdulillah. Sing wedok ben sabar. Tapi ambek Nabi ben aku pengen roh pasangan ahli swarga ya iku. Nyongkone krono ibadah e tambahan. Sing kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, terus kalau zaman fitnah, wong Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, sampai tidak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai nopo. Nah, saya kenapa menjelaskan ini? Karena tidak janggal terhadap sunnah Allah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga. Itu
Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat. Kita garis bawah. Itu tidak akan jadi apa? Syariat. Itu pasti. Enggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling ngerasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak mbak adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuhi wong. Paham ya? Jadi itu ya juga sudah begitu. Sekarang apa protes? Semuanya ikut kersane pengiran. Tapi nggak mungkin jadi lewat semantan ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar. Dia tidak makmum kelompok Sayyidina Ali Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan pas jelas baiknya, jenisnya sholat kan pas jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ada ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafik, itu nak sholat ora tau menangi takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Wah, orang menangi fadilah. Dengan metode ini rasa caranya jadi makhluk oleh orang kader. Terus gak gelem jamaah awal komentari di jamaah apa? Padahal ya tidak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena dewe Nabi fadilah jamaah itu terkonsentrasi 2 biji. Itu menurut saya ada sekedar 2 sholat yang jelemete koyok ngono. Cara dari awal 3 jamaah. Koyok opo variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Belum gitu. Umpama sholat kok munfarid dewean. Dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Koyok opo variasi. Nggak sendak kepede kiri ke karuan semua ini. Dari ikan hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik di rapin lah. Kayak gitu kalau mau tengene. Mbak kok ngoten. Di iku ikan Nabi Adam dijupuk sitok. Dijupuk sinten pangeran orang nyolong. Mereka jadi dijupuk pangeran digo sinten. Allah. Mulane jare wedok iki bengkok mergo diambil kanggo napa? Di bengkok dia orang gaweane pangeran kok pangeran salah hitungan aneh-aneh wae. Pancen maksudnya digawe kok iku om. Nah digawe kok rambut malah ra enak. Berarti bojo rasane koyo pon. Itu aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholat nggak? Ya biasa tangannya dilepasnya. Kasus yang baik. Nah, orang Arab malah tidak boleh menang sholat malah parah. Karena nak pas haji itu orang sholat HP ding diangkat soli raih. Malah parah menang. Kulo termasuk orang alim itu terang carane wajah. Kulo sering ditakoki. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku cek saja. Ini Maliki, ini Hanafi, ilmu pun cek cukup. Bareng angkat HP dijawab. Ilmu pun tak. Kulo iku maca madzhab papat itu sholat model piye wae aku cek iso lah ngesahno. Saking ngaji madzhab sing tak waca. Tapi tak HP diangkat. Dia angkat ada solis kain. Wah, itu bodoh. Itu gak hilaf, lha apa? Bodoh. Parah. Awalnya nek mendengar wis suara tenan. Lagi kita ini ngalami konflik hilaf mulai mazhab akidah macam-macam. Mulai sing urusan kados sepele kados maca bismillah. Fatihah maca bismillah ora gegere gak bareng. Lalu yang lucu sudah pas imam itu Surabaya maca bismillah. Di sudah yang terkenal kan ada rawuh di Indonesia. Imam itu Surabaya macam apa? Dan yang kiai yang sebagian keluarga keluar tetangga. Pak Sutet juga baca bismillah. Takut fitnah ya. Ternyata Pak Sutet itu umur-umur. Mungkin itu Surabaya. Maksud apa? Karena ada imam itu masjid agung. Wah, ngeri juga ngadepi umur-umur. Mikir. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kok ya aneh-aneh. Gus sholat pulau teng masjid haram sama apa boten? Kok imam ya Ramadan apa? Bisa pula ya. Wah aneh-aneh. Ya rasa ora kudu imam. Gue dhewe nak sholat iki iso rasa. Ngetut ae rasa. Aneh-aneh.
Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Dulu untuk tidak tahu, mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Masuk ke nganggep kok mati pengiran kayak cinta itu ya mari kita. Anggap ke imam itu. Karena anggap gak kerungu orang musuh. Anggap era kerungu. Itu jadi bantah. Kalau nasib dia jam beli imam. Dia bantah. Wah, wadah nopo. Iya, pada motor tenang ya, Gus. Wah, susah, ketemu motor. Siapa ya? Dia kodok iku, ngomong motor melakukan video di imam. Lu udah seneng ngemdarani wong liya rasa. Cek hobi ngemdarani wong liya. Biasa mawon imam Ramadan sanggep moco tapi kira aku. Karena beliau keyakinan kula secara akademik. Quran teng Arab Saudi itu nulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu dihitung ayat. Dan itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat. Jadi khusus Bismillah ning Fatihah sampeyan delok teng Quran teng Arab Saudi. Nulis Bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surat itu enggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu ba'dul ayat minal Fatihah. Karena bisa dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik di mana itu? Tengkorak Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah loh ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu jumlah ayatnya disepakati jadi utuh khusus Fatihah. Kenapa walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal itu kan Fatihah belum ayatnya khusus itu. Tata kerasa khusus itu. Tidak ada itu pengiran. Ada orang yang wani bantah. Surat liane sosial kita darani berikut kita darani 20. Karena misalnya kasus alif lam mim itu ayat 1. Tapi nak alif lam rombos. Dan Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam beda. Tinggi tok. Boten. Teman delok. Nah alif lam malah itu. Kadang alif mim ra sing dawa malah ora. Perkara piye ya? Tidak pokoke ngono. Makanya jadi misteri perdebatan napa? Jumlah napa? Ayat jumlah napa? Paham gitu. Jadi kalau suwon lewat ngaji ini Anda menganggap perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai kulo fanatik jamaah. Meskipun kulo jarang jadi imam tapi jamaah. Atau tambah kulo jamaah imammu jarang kulo jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami. Niku mau ndak mau standar. Ya barokah jamaah. Wong paling awam lah nak ngimami gelem ra gelem. Kulo nate teng pinggir masjid kulo teng desa ya teng kawasan kulo terkenal desa Abangan. Iku ya ana masjid. Kulo biasa makmum. Imame terkenal preman. Ya kulo biasa makmum. Tidak kok makmum to imam. Pas sholat pas ora preman. Pas sholat pas ape. Aku pas memang ora ramai lah. Kulo nate teng Bandung itu 4 bulan. Niku penelitian dia kerja. Tahun pinten lali, pokoknya 4 bulan. Niku wonten seorang kiai. Niku nak itu waktu dulu. Kalau teng Rembang berapa ini ya? Atul apa? Anak itu wis perawan. Iku katokan cekak ada di sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat tekuk banget tuh KF. Padahal akhirnya kalau teng Rembang ya tak kebal wong nami. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Kiai ini tukang adu titik, ya aku mau ngaku. Kiai ini adol bulut. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij. Umpama agama syaratnya ideal, kiai kudu ngalim, hafal Quran, kudu apik, anake kudu apik, lakone kudu apik, tutup agama iki. Karena persok dai nanti kurang sekali. Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak.
Lah sing ulama-ulama sing resi-resi cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu memang harus ulama kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial enggak apa-apa. Nyatanya tidak baik santri ini ke atas, ngaji ke atas. Padahal pegawainya adol nopo. Daerah pulau nanti itu daerah di titik santri ini mah. Betapa itu, uang sing ngaji titik jadi di situ daerah orang. Aku mulai agak titik. Mas yang uang dari uang nggak dari uang alim repot. Gitu kok, mah gresok teng pasar, gak cukup itu orang tahu sembunyi-sembunyi terang-terangan gitu ya. Bar maghrib nggih mulang Quran kan. Barisa ya bae mulang dunia. Ya alim kan. Hampir semua kiai pakai sing aran nabi itu di sing ngajine beda. Dengan itu piye kan? Jare alasannya. Jare apa kok piye ngolahraga nopo? Aku kabeh wis piye naratif. Pengen mati dan itu saat itu mati. Ya yang dikantik seneng. Ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau suwon ya, jenengan nak selalu bayangin ideal, jadi ini khawatir. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khawatir itu nyesal dari perilakunya di final. Itu dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diazam mata ini di final. Muawiyah ya apa di partai ini. Amr bin As ya apa di partai ini. Ketiga tokoh dianggap biang kerok perpecahan wong itu. Wong khawatir itu kusuk-kusuk. Nak rino foto, nak ini khataman foto. Tapi orang siap nompo kode-kode dari pengiran nak gawe dunia gak dia. Jadi perempal-perempal. Jadi ditinali di pakai. Muawiyah delala pasiku itu meriang dari kami imami. Si imami asidane kena itu juta. Amrul muat dibaca namun kena gobongnya bersama. Jadi kepengen nopo dunia ideal, tapi malah dengan kekacauan yang iku podo kue kepengen kabeh kiai itu ideal, anggap kiai mbok kritik. Akhirnya malah agama ini kurang stok dari, kurang stok modal. Makanya ngeritik kiai atau modal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya, kalau fatwanya harus kita lawan. Kadang ngawur. Itu saya lawan sampai. Meskipun sebenarnya tak sapa juga, nanti sapa hati. Artinya kalau lama kan tidak sapa hati. Orang loro buat dulu kan lumayan. Kadang fatwanya akan ngawur sekali. Dan tadi kiai itu disugal, tidak diregani. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen diregani. Wah, bukan menyesatkan sekali kan, menjadikan orang sebagai tujuan, bukan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku betul juga, terus bosan marah, gue jujur, gue apa? Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku betul juga, bosan apa? Paham ya, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel, makmum sesuai dengan terutama kelompok yang salah paham ilmu asyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu, mergo kita jelas benar, musuhnya jelas. Makanya ulama itu udah bocah grup musuhan, mergo ulama itu dua mama. Iki musuhnya jelas, saiki musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di Sidoarjo di Surabaya. Ini nyata. Saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi sahri. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih niku, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus ketikanya sahabat tadi saya masih kuat lagi. Terakhir Nabi mentoleransi ya tidak ikrohu salatin. Kalau termasuk satu khataman 3. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Sampai Nabi diabaikan, Nabi gak tadi berkenan. Itu dibekal dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di arahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Gue nak nih Bukhari ini sampai rambut fisik berarti. Wah, nggak dibilang kan wangi. Karena Bukhari itu ada yang 4 juz, ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas tipis. Dan itu saya punya semua, mulai dari 4 juz. Dan saya pernah baca kata, tak kodang itu, 4.
Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan urusan sombong, beruang ngerti, nak fatwa itu nggak. Dia jawab lah. Mulai orang yang dengan saya itu anak dia, ya anak dia gede. Itu yang debat sama itu alim. Alim itu keluar kalah di waktu kemarin. Ya memang dia orang alim lah. Dia suruh nelpon saya atau saya yang nelpon apa. Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama dia berdua. Dia cocokkan api-apinya. Panik macam di luar panik. Masyur ngalim penting. Terkenal ngalim ya penting ya. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi apa? 3 hari hatam. Iya tapi semoga perintah Nabi lah pokoknya. Maksudnya seperti itu, saya pikir. Ya semoga perintah Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh kue khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Itu kue lah pokoknya. Sampai sering khataman telung biru besar, yang tahun besar. Meriah. Wong nak ati elek iku senengane kok ngomentari wong iki. Nabi kok ora kok mau nglarang kowe maca Quran sedina hatam, tapi ngongkon per telung dina hatam per seminggu. Wis iku wae lah kok. Dadi nek wong nasional gak tau hatam per. Rumah hatami pada Ramadan. Akhirnya dia mikir, kenapa saya ada kepikiran situ? Karena kamu udah ahli kayak saya, kamu. Kamu udah ahli kayak saya, melalui tafsir itu takarmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Ini tidak ada hadisnya itu bid'ah mulut dan bid'ah ini. Ojo cangkem elek tukang komentari wong ora ono hadis. Karena hadisnya Nabi wong sing apik, ora usah cangkem. Itu ya orang hati, bodoh orang hati. Orang sering ditanya. Pertama yang ngelem pulau, Pak, Anda ini kan ahli hati. Apa muludan itu ada hadisnya? Ya bodoh, cangkem melek ini orang hati dia. Oh bodoh orang hati dia geger. Rumah sana wong dia orang hati dia, nak dia nopo. Mana ada jalan wong cangkem nopo? Jadi itu memang repot. Saya makanya ya gawe Nabi turuti mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan per seminggu hatam per 3 hari. Itu gawe Nabi sama Dewi ini cerita hadis Bukhari. Jadi hatamnya tahu dari kamu. Nah itu memang ya itu memang harus ulama ya kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Mulane ulama itu cara kula. Kalau sahabat ini mami biasa mawon jadi mamu, kadang-kadang imami itu, kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput, karena jelimet, nopo jelimet. Fatwa itu jelimet. Bukan jelimet ya tadi contoh yang paling populer kasus Mina, misalnya Romil Zimmer. Balang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah balang gadat Jawal, nopo. Ada Jawal, harus ada 1/2. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'azzim. Karena orang berjubel di satu waktu. Karena misalnya baca Jawal 1/2 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Kamu gini, nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Jabba memfatwakan boleh romyu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai sampai waktu habis. Berarti kan gamane dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Lengge kan lumayan kan. Waktunya diolor ke depan, yaitu mulai gagal fajri. Lah nak mungkin itu nganti hilal fajri. Rakyat 24 jam. Akhirnya longgar kan. Wong kemarin saya haji itu masih banyak yang balik loh. Ragilem Romyu dan Tomo. Gara-gara haji sebatas. Jadi yang tidak ini sunah rasul. Akhirnya kalau tantang, enggak.
Nak masalah sunah rasul sama enggak aku aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama hafal berapa ribu hadis. Wah ya, ada apa ya? Tidak ada paham jadi repot kan. Anak sing hafal munamuni sunah rasul, sing hafal menengah kan malah rusak dunia apa. Malah wong sing nyimpen ilmu itu diancam dikalungi api sama neraka. Saiki wong alim yo tawadhu kabeh, lan rusak. Sombong wajib. Nek alim tenan. Gawe nabi idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yuzhiril alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah iku wis ketok, campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetokno alime. Fal yuzhiril alim ilmahu. Wong alim kudu ngetokno. Nah ora dilakno. Saiki wali ya, wong sing tawadhu merokok bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis wali. Mergo wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah alim berarti kan alim bagi tawadhu. Mergo nek tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena enggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romli Qobla Jawal alamannya beliau. Sekarang Rasulullah Romli Qobla Jawal jam 12:30 taruh saja 12:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat wong roh kabeh Nabi juga dari kurma. Segera kurma wajib juga. Jadi terus Nabi ku ganteng, berarti elek haram. Mergo Nabi ganteng kok dene. Dan ternyata orang-orang di sini sunah Rasul paling gak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau sunah Rasul yang detail, Nabi poligami sama istri pertama meninggal. Kabeh ahli tarikh sepakat, Nabi garwane kakak gak ada tidak meninggal. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Allah yang meninggal. Gak berani kan? Kalau mereka karena tetap nggak tahu, rasa hati kita. Itu bukti paragraf mereka mau namuni sunnah Rasul, tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, sing kuat. Sunnah jantung kalau masalah rasa dilarang, kok kan rasanya dibuat. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan, Nabi poligami setelah atau tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syarat sahnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan, kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romli Qobla Jawal 12:30, itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya Sayyid Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romli tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Ini nafar awal, ya, berarti tanggal 13, rasa balang nopo. Jauh dari Muhammad, nak balang jumroh total oleh ditinggal, namanya terima maju kan keringan. Jadi itu apa oleh membombardir isi, atau mana terima nopo. Kalau ada lainnya sekarang disepakati, sekarang begitu alam al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu, duanya. Mulai yang zaman Nabi, yang sekarang Fatih Tabi, itu Surai. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang sekarang saya punya kitab tuh per 100 tahun itu punya semua. Saya terbayang. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim satunya. Itu wakil ketua mufti Jiwa Haji. Saya juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah. Jeddah itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya Indonesia yang fanatik kan ada yang mikot yang Solo. Mereka mau neng bandara, kangelan. Akhirnya kadang neng yalam lah, pesawat yang diberi yalam, cuma mau waktu mikot dimulai. Menjual pesawat oleh Salim, dengan dikoplok, Pak. Padahal banyak sekarang fatwa Jeddah itu dihitung mikot, menggantikan apa yalam. Tapi Jeddah yang airport, ya, bukan Jeddah yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau Jeddah yang airport,
itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Berarti jelas di atas 2 marhalah. Tapi kalau jeda yang pelabuhan, zaman bahasa haji itu jeda pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talibin itu yang jeda pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau jeda airport, karena di mana-mana airport itu kan tenjogo ini sekarang. Karena airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Di pulau ini haji ini mulai takut ulama yang sunni sampai ulama yang macam-macam. Karena ulama itu repotnya sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia itu fanatik nyolong berosot dari sana yang Mina, nikotin. Nah orang orang gak tegur, nyolong rasa. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kualat tenang. Orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di gua ulama karena hukum ramelok ngakonilah kudu ro kapane. Nek wis antar fatwa padha ulamae, padha cangkem elek. Karena ulama mesti saling patut. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi nopo ilmiah. Ya Allah wis ora intinya dia tapi kula wis tambah tenang. Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim ini besar, alim aku. Tak mau. Lah ya nanti ngalim sudah umum, non aku karena tak umum. Tak tahu kerja orang tua itu tenang tapi. Kue polling itu, sekarangnya alim mulai aku ya. Ya coba dulu. Perkaranya karena dalam fatwa itu, gara-gara dia tahu bulan pulau. Nih, dia jabat di salah satu ketua ormas besar. Dia ketuanya lagi, dia jabat. Wong ulama fatwa nanti ono guyonan ini sampean ben roh seni dadi ulama. Tengkeh itu kan wangi, tengkeh. Sampeyan nak wong itu gawe daftar katanya tiga itu tengkeh. Tengkeh karo wanita semua. Itu pernah ada wacana, wong ihram ta oleh rokokan. Mergo tak tahu yo berarti nggo wangi. Ya rada masuk akal memang dalam satu sisi tengkeh itu padahal rokok itu ono apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama cangkem elek. Ya nek ono Jumatan rokokan ae. Karena Jumatan kesunatan nggak wangian. Langsung bungkus fatwa itu rasiko. Nah ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, itu semua kita orang cerdas sih. Iya kalau tengkeh jaga wangian, berarti orang Islam kan gak boleh nganggu. Tapi orang Jumatan kesunatan kan nganggu bawa. Cangkem mungkin loh, orang ngancakan cangkeman itu kan. Nah itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal. Karena mesti orang cangkem elek, wow. Ada kontrol. Malah nak itu jadi ulama, itu duani polemik. Tapi itu sebuah ulama. Atau kamu tahu nggak paham. Tapi ini penting, itu tadi pasti ada kontrol. Malah masyhur begini perdebatan ulama. Harith al-Muhasibi itu sufi-sufi nemo. Enggak ada wali sepopuler Harith al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar. Angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sange sufi negene itu nak liwat pengdalan rawani motor buku. Mereka kok gak mungkin ora lampu kan motor. Padahal di motor lampunya tetap mulu. Saking sufi. Kalau terakhir wong juhud ngoten si Hasan. Di Hasan itu termasuk dari 70 yang hidup kiri itu. Kiai paling sibuk kan situ kiri. Gak itu omai ditutup. Nganti kok foto situ kiri itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka minimal talam tempel 5 juta itu minimal. Itu ditutup. Pergi wong talam tempel saking dirutin. Ada dia yang itu. Dia kan paling murid sampai sungai kecil. Saya menangi karena pasal nikah itu yang dua. Jadi aku kabur. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya kabur. Dari orang gue waktu itu di kemudian tapi kalau nggak seseru beliau karena waktu tak mulang sampai yang gitu. Itu rumahnya dikasih keris pembatasnya. Dia miskin ya, akibat orang itu kan miskin. Itu dikasih keris. Kekuatan kau nak lampu nih kangkang lebih, kekuatan dia nganggu tanpa izin. Dan itu yang pernah itu dia didolani seorang kiai sama-sama juga kiai dari Jawa Barat. Dolan tentu. Santri wis kiri santri metu. Mau ketemu siapa? Hasani.
Ya itu gue berarti, tangi itu gue berarti. Soalnya ketemu orang dia itu unik tak. Dari mulai ada mata, itu kangkang tenan. Mon, gamel mon bah, kompor itu gamel mau dia dengan LPG gamel mau. Lalu gak dari sistem pun tak gamel mau. Buatan kalau ada pamit sing duwe, biasanya sing mau ora sing ra duwe. Wah, kena dititani wong anggere sing ngomong mesti sing ora. Makanya pejabat koruptor lomo-lomo kok ora duwe ide. Boten, aku ora untuk izine aku tumbat. Ya tumbat mriko Pak, mergo mandel tadi. Akhire Pak Tuwai moro pasar tuku apa? Pemene tuan kiai den-denan mergo mata dhewe. Niku ya. Kulo nu menangi ki antik sing aran radio, sing unik-unik. Nate wonten kiai teng daerah kula niku ngaramno bank zaman tahun 8486. Kula nate tuan. Niku kaji niku nganti omahe tegale kabeh mergo mau liwat untuk muate. Ini ngaramno speaker. Niku wasiate lucu. Wasiat putune kanca kula, cuma ora mati pendem sing jero. Ojo glundung kok dhuwur. Dadi saking disebute wasiate nak mati kok glundung. Terus kiai-kiai ora diundang dulu gobal lamo kabeh. Kiai-kiai rata-rata gelem di negara-negara dhewe kok gobal kok amon. Bareng kiai iku mati tenan putune kan kok cakrap kula. Piye Gus wasiat niku dilakoni to? Lha wajib dilakoni. Bae ku glundung wae. Wah, dia ngalir luar antik-antik. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhajir. Ini pentingnya debat ya, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti nomor. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhajir pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Firodil Mu'taziyah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bis. Terus dari Ahmad ini ketok nih. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali timbang Harith al-Muhajir. Dua beliau sama-sama wali. Cuma sitok wali ilmu, sitok wali juga. Mana wali ilmu juga tetap juga wali ilmu. Ahmad bin Hanbal itu satu hari hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Nabi orang bukan ketemu ini. Mimpi tak ini juga parah. Semua pun agak wali parah. Parah malah mimpi untuk duit. Barang tagi rama duit. Lah iya, marah-marah cek nama dari seneng. Mimpi nggak disono. Gua sering marani ngomong. Gus mimpi itu duit tak wilane iki. Yo tak wilane kabeh turu kepengen duit. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alat tatah bidit atarum awalan. Bukankah kalau kamu menentang, artinya cerita bid'ahnya mereka dulu. Iya, jangan-jangan. Pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar bid'ah. Jadi itu mirip kalau kue bahaya gambar pornografi. Tapi gambarnya kok pasang. Jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Lah sing motor apa dihindari itu mau. Lu tertarik delok. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lengkap banyak juga. Banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu. Misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis. Alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah. Kita yang terima kiai kok melakukan. Kesalahannya satu, bahwa gini, bila jubli wongnya tertarik yang pertama mau. Nabi yang ngelakoni, kini ngelakoni praworo. Artinya jangan kira kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebat kan, menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan saat ini. Harith al-Muhajir ini antar ulama kira pamelo-melo itu. Kita yang di pondok pesantren salah.
Sama saya kita beda izin tahu modal kafe. Bera pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Tapi pertama atau dia ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu dia ini kaum dia. Kiaimu sendiri kan. Dari ini. Padahal santri aja tidak tahu ilmu. Paham kalau maksudnya? Itu sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi. Dari gambar-gambar ini disebut bedanya ramoto dari mau gak penting. Gambar. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita ras, kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Itu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Masuk kiai itu sahabat pinter kiai. Umpama hal itu benar mesti Sayyidina Umar di Kholi, Abu Bakar di Kholi. Kiai kan bingung dia alasan. Akhirnya ditentang. Umar di Kholi sudah jelas warganya. Semua di Kholi tidak jelas warganya. Macam-macam, semoga alasannya macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah apa dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotekno. Kadang meromotekno kan mesti alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga. Ya. Barang dibantah, bantahnya nggak meyakinkan. Itu termasuk min alamati wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo. Promosi bagi nopo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu wa lakal hamdu hatta. Allahumma ya Allah, kawini afatina wa mahabbatana fika wa Allahumma salli ala jama'ana hada jama'an mubarakkan ma'asum waj'al ya Allah mu'afatina mu'afatan fika murassadatan laka qawiyatan ya ini kali sunnati habibika Muhammad hatta nalqaka ya Allah wa nahnu safuna musabbihuna ya Allah Allahumma ya ilahana ij'alna ya Allah mimman sofa di tasbih kau tahmidi kau tasbih ilahana ya Allah sotan wa ala syarikat ilahana ya Allah wa qaulukal haq wa kalamukah wa la haqqa illa an nashhada ya Allah fi annaka Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad Akhufana ya Allah bi fadlika wa alaika ya Allah min ghairi hawli minna wa la quwwata minna bal bi mahdi fadli judika ya Allah wa ta'ati fadli wa husni tadarruka ya Allah akrina 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 bi rahmatik wa akrina bi fadlik Allahumma turin kisarona ya Allahumma rzuqna ya Allah rabbana aiti wa ta'ati ilahana ya Allah nafati samawati wa antal awwal wal akhir sampuana anta berdoa wa tabbitna ya Allah fi ma tardu anna ya Allah wa aqimna bi syurutika ya Allah hatta narufi hadzal alam minanaka wa ala aka ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah